Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tanggapannya Pak Kiai terkait dengan adanya perkumpulan di salah satu pesantren yang pernyataannya menerima CSR PIK 2 akan tetapi menolak investasinya. Seperti apa tanggapannya Pak Kiai? Jalan kok. Pertama, lucu. Makanannya mau dimakan, tetapi membenci yang memberi makan. Itu ibaratnya. Yang kedua, dunia investasi itu, negara ini punya aturan. Pemerintah punya aturan. Tidak boleh kita tendensius dan tidak boleh kita didasari atas kecemburuan. Karena pemerintah itu harus adil. Negara harus memperlakukan sama. Sehingga saya sering sampaikan jauh sebelum pemilihan wali kota, termasuk gubernur, mengingat saya ini pendiri Kota Serang. Kota Serang ini akan menjadi daerah yang mati. Makanya kan PAD Kota Serang kecil. APBD-nya juga kecil. Sehingga ini lambat dalam pembangunan. Maka saya dorong wali kota terpilih siapapun itu harus mampu menarik investor dari manapun agar Kota Serang ini lebih maju. Nah, persoalan siapakah investornya? Ya siapapun. Yang jelas diperlukan investor yang memang memiliki modal, tidak mengganggu APBD, tidak mengganggu APBN, gitu loh. Apa hubungannya? Ya hubungannya dalam rangka percepatan pembangunan. Saya nggak habis pikir ya. Padahal saya tahu tuh. Mohon maaf nih. Banyak orang mengajukan proposal untuk membangun lembaga pendidikannya. Malu dong. Artinya ketika dia mengajukan proposal itu pasti mengajukannya kepada yang dianggap punya uang yang bisa membantu. Ini hukum dunia memang seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya, mungkin sama dengan Kiai ya. Ya, sama. Gitu. Sama. Kiai ini sama. Pendapat ya. Ya, investasi dari siapapun, dari manapun. Justru yang mestinya gitu, menurut hemat saya nih dengan para Kiai ini, yang harus diminta itu kepada wali kota itu dibuat aturan. Pertama, investasi itu betul-betul harus bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Yang kedua, prosedurnya ditempuh secara baik. Tidak ada korupsi. Yang ketiga, semua yang diminta, misalnya AMDAL-nya dan lain-lainnya itu dipenuhi. Yang keempat, jangan ada kezaliman. Kan gitu. Hanya sayang, saya melihat mereka ini yang nolak-nolak itu tendensinya kan kelihatan. Tendensi etnis, tendensi sara ini nampak. Lalu dikait-kaitkan soal muamalah dengan akidah. Mohon maaf nih, Ustadz. Kalau urusan akidah mah, walaupun saya dianggap orang penakut, mungkin saya paling depan siap. Tempur. Gimana? Makanya diperlukan bagaimana investor dari manapun dan bentuk investasi apapun jangan sesekali merusak
kearifan lokal. Kan itu intinya. Betul. Kan maqasidus syar'i itu adalah jalbul masolih wa darul Mafasid. pemaknaan mafasid ini dalam konteks apa? Ini muamalah loh. Yang merusak budaya misalnya. Jangan dikira ini nih. Yang hampir sekarang pimpinan pesantren punya ini nih. Rata-rata. Fitnah segala macam ada di sini. Bahkan kita yang bukan hakim sudah menjas seolah kita sebagai hakim. Kan sebenarnya tidak boleh. Jadi jangan persulit seolah jargon agama ini apa di dunia ini begitu sulit gitu. Padahal pencipta agama sendiri Allah Subhanahu wa taala wa ma ja'alnakum fid dini min haraj. Lah itu konteks ibadah loh. Apalagi soal konteks muamalah. Dalam konteks muamalah itu kan hanya tidak boleh menjual barang yang barang itu diharamkan. Mbah itu najis, nggak mau memang itu linnas gitu. Tidak boleh ada goror, penipuan. Kan sejauh hal-hal yang dilarang itu tidak ada, mulus-mulus saja. Loh, kenapa tidak? Nah, terakhir nih saya menghimbau lah, jangan melakukan pendekatan akidah dalam konteks muamalah. Akan repot gitu. Kalau selalu, wah ini nanti misalnya Cina menguasai negara, tolong dah. Kita ini punya institusi, punya undang-undang, ada institusi yang menjaga, ada TNI, ada Polri, ada juga kita yang di saat tertentu wajib bela negara. Kenapa mereka ini meragukan itu? Gitu. Ini sudah hukum alam di dunia ini. Yang punya uang itu harus bisa memberikan kasih kepada orang yang tidak punya modal. Dan justru pemerintah harus merangkul semua itu. Bangkit. Yang agnianya, yang pemodal ini harus dirangkul. Agar apa? Agar modalnya ini bisa ditanamkan dan itu bermanfaat buat masyarakat yang tidak punya modal. Itu dong logikanya yang dipakai. Ya ngomong apa ya, mohon maaf ini ya, bukan sah-sah saja lah. Saban hari nganuin proposal minta bantuan untuk bangun A bangun B. Logikanya seperti apa gitu. Itulah tanggapan saya lah. Sekian. Jadi saya berpesan kepada Wali Kota Serang, jangan gentar. Jangan mau dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kecil yang selalu mengedepankan anti maksiat lah. Kita juga sama kok anti maksiat. Siapa orang yang tidak anti maksiat? Tetapi bahwa ada orang maksiat itu kan pribadinya. Sudahlah, kasihan masyarakat di Kota Serang ini banyak pengangguran yang perlu ruang yang memberikan peluang ketenaga kerjaan. Multiplier efeknya ini juga kalau ada investasi yang besar ya bisa mengangkat harapannya kan gitu. Betul. Makanya tuntutannya kepada pemerintah itu mestinya aturan ini dibuat sedemikian rupa sehingga tujuan investasi itu sesuai dengan cita-cita negeri ini, yaitu mensejahterakan masyarakat. Terima kasih.